Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi logika. Operasi ini melibatkan nilai boolean, yaitu nilainya true atau false, dan hasil dari operasi ini juga berupa nilai boolean. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Inggi Java, nyalakan tombol lonceng, like, bagikan dan komentar pada video kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke operasi ini, ada baiknya kita mengingat pelajaran kita waktu sekolah dulu. Saya lupa waktu SMP atau SMA. Yang jelas kita ada belajar yang namanya itu tabel kebenaran. Oke, seandainya kita diberi dua buah nilai dan dilakukan sebuah operasi logika, dan nanti kita menentukan hasilnya. Misalnya ada dua buah kondisi atau nilai di sini P dan Q. P dan Q. P dan Q ini nilainya bisa true atau false. Oke. Kita disuruh melakukan sebuah operasi logika, misalnya P and Q. Oke, seperti ini. Nah, untuk baris pertama ini P-nya adalah true, Q-nya adalah true and true, maka hasilnya adalah true. Nah, untuk baris kedua P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya adalah false. Untuk baris ketiga P-nya false, Q-nya true, maka hasilnya false. Dan baris keempat itu kedua-duanya false, maka hasilnya adalah false. Singkat cerita, P and Q baru bernilai true. P and Q ini operasi logika ya, baru bernilai true ketika kedua buah nilai P and Q itu bernilai true. Oke. Supaya lebih mudah mengingatnya, saya analogikan ke sesuatu ya. Misalnya Anda orang Islam. Orang Islam itu harus sholat dan harus puasa. Nah, sholat itu kita anggap P, dan puasa itu kita anggap Q. Nah, jika Anda sholat berarti P-nya true, dan Anda puasa berarti Q-nya juga true, maka Anda benar sebagai orang Islam. Tapi jika salah satunya false, tidak, itu apalagi dua-duanya tidak, itu berarti Anda salah menjadi orang Islam. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya. Oke, selain N, itu ada lagi operasi aritmatika yang lain. Operasi logika yang lain, yaitu adalah OR. Kita coba buat P OR Q. P OR Q. Oke. Nah, P OR Q ini adalah kebalikan dari P and Q. Kalau P and Q itu baru bernilai true ketika kedua kondisi atau kedua nilai yang ada true. Kalau P OR Q itu baru bernilai true ketika baru bernilai false ketika kedua kondisi atau kedua nilai bernilai false. Berarti di sini yang nilainya false cuman baris keempat, P-nya false, Q-nya false, maka hasilnya false. Selebihnya itu true. Ada saja salah satu yang true, maka di hasilnya true. Seperti itu.
Nah, operasi logika yang lainnya adalah SOR. Oke, saya rapikan dulu. SOR P SOR key. SOR ini adalah singkatan dari exclusive OR, tapi disingkat jadi SOR. Nah, kalau SOR, itu dia baru bernilai true ketika salah satu aja yang true, yang lainnya false. Contohnya, yang true itu berarti ada dua nih, baris kedua sama baris ketiga. Kalau baris kedua ini P-nya yang true, key-nya false. Kalau yang key itu yang baris ketiga, key-nya yang true, P-nya yang false. Nah, kalau dua-duanya false atau dua-duanya true, itu hasilnya adalah false. Nah, itulah yang disebut dengan exclusive OR. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau ada 3 buah nilai yang dibandingkan? Ada P, Q, dan R misalnya. Kita coba buat saja tabelnya. Kita buat 7 kolom saja. Oke. P, Q, dan R. Ini kombinasi nilai yang mungkin, kalau nggak salah 8 sih. Coba kita buat. Oke, true, false, 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 false. Oke. Nah, coba kita lakukan operasi P N Q N R. P N Q N R. Oke, gini aja. N saya singkat dengan simbol dan 2 kali. Nah, kita ingin mencari ini. Sebenarnya kita bisa pecah dulu. Kita cari dulu PNQ, baru kita cari PNR. Kita cari dulu PNQ, baru kita cari PNQ NR. Oke. Jadi kita cari dulu PNQ, berapa nilainya. Oke. PNQ, ingat N itu baru bernilai true ketika kedua buah nilai itu true. Berarti di sini yang P dan Q-nya true itu ada 1, 2, ya. Baris pertama, baris kedua, berarti ini hasilnya true. Selebihnya kayaknya false. Ini PNQ saja ya. Baru kita cari PNQ NR. PNQ-nya kita udah dapat di sini, kita N-kan lagi dengan R. Seperti itu. Nah, di sini kayaknya yang
PN key NR-nya yang dua-duanya true, itu cuman baris pertama ini. Selebihnya itu ada false-nya, berarti selebihnya adalah false. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain. P or Q or R. Saya singkat saja OR itu dengan simbol seperti ini ya. Nah, sama seperti PNQNR, kita cari P or Q-nya dulu, baru nanti hasil PNQ itu di-OR-kan lagi dengan R. Seperti itu. Ya mungkin ini mudah ya, karena ini udah dipelajari waktu SMP atau SMA, saya lupa, atau mungkin bahkan SD ya, saya lupa. Oke, ingat kalau OR itu baru bernilai false ketika kedua buah nilai yang dibandingkan itu false. Kayaknya di sini yang false itu yang mungkin itu ini, yang dua-duanya false, yang dua baris paling bawah. Jadi ini false. P dan Q saja yang dilihat ya, sebab ini P or Q. Nah, selebihnya itu ada true ya. Oke, baru P or Q ini hasilnya kita OR-kan lagi dengan R. Berarti ini kita OR-kan dengan ini, kolom ini dengan kolom ini. Oke, kita bisa lihat. Oh ya, kita tahu tadi kalau OR itu dua-duanya false baru nilainya false. Kalau ada salah satu yang true maka hasilnya true, apalagi dua-duanya maka nilainya true. Kita lihat di sini yang nilainya dua-duanya false cuman baris terakhir. Selebihnya ada salah satu yang true, berarti hasilnya itu true selain baris terakhir. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. P SOR Q SOR R. Oke. Bentar saya rapikan dulu ini. Oke, sudah rapi. Kita coba P SOR. Kalau SOR saya singkat dengan tanda kutip saja ya. P SOR Q SOR R. Oke, seperti yang AND dan OR tadi, kita cari dulu. Kita cari terlebih dahulu P SOR Q, baru hasil P SOR Q itu kita sorkan lagi dengan R. Oke. Oke. Ingat tadi kalau SOR itu baru bernilai true ketika hanya salah satu yang true. Oke, di sini kita bisa lihat yang salah satu yang true itu yang baris ketiga. P dan Q saja yang lihat ya, sebab ini P SOR Q. Baris keempat. Setelah itu baris kelima, baris keenam. Oke. Kalau dua-duanya true atau dua-duanya false itu nilainya hasilnya adalah false. Oke.
Nah, setelah itu baru kita sorkan hasil P sor Q ini, kita sorkan dengan R. Di kolom ini dan kolom ini yang dilihat ya. Nah, ini ingat tadi salah satu yang true baru dia true. Berarti gambar pertama R-nya P sor Q-nya false, R-nya true, berarti hasilnya true. Baris kedua kayaknya dua-duanya false, berarti hasilnya false. Baris ketiga dua-duanya true, berarti hasilnya false. Dia harus salah satu aja yang true. Baris keempat P sor Q-nya true, ininya false, berarti true. Baris selanjutnya baris kelima true sor true, berarti false ya. Baris selanjutnya true sor false, berarti ini true. False sor true, berarti ini true. False sor false, berarti false. Kalau ada salah tolong dikoreksi saja ya. Tapi intinya salah satu true baru dia true. Tapi kalau dua-duanya true atau dua-duanya false itu dia jadinya false. Kayaknya udah benar semua deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lainnya. P Q R. Oke. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? P and Q or R, seperti ini. Berarti kita cari terlebih dahulu P and Q, baru hasilnya kita orkan dengan R. Oke, cari dulu PNQ, baru hasilnya PNQ itu diorkan dengan R. Oke, PNQ sebenarnya kita udah punya hasilnya tadi. PNQ mungkin kita copy paste saja. Oke, PNQ or R. Berarti hasil PNQ ini kita orkan dengan R, dengan nilai R ya. Hasil nilai PNQ kita orkan dengan hasil nilai dari R. Kita lihat hasilnya. Ingat kalau OR itu baru menilai salah kalau dua-duanya salah. Kita cari yang dua-duanya salah. Ini false, terus ini juga false karena dua-duanya false. Selebihnya kayaknya true. Nah, seperti itulah ya.
Nah, selain itu, selain and, or, SOR, juga ada yang kita sebut dengan negasi atau not. Mungkin kalian mengenalnya dengan istilah negasi waktu belajar di sekolah dulu. Kita coba saja. Negasi, kita kasih simbol seperti ini. Negasi itu lawan P misalnya. Berarti lawan P itu ya, kalau P-nya true jadi false, kalau P-nya false jadi true. Lihat baris pertama true jadi false gitu ya. Dan begitu seterusnya. Bagaimana kalau kita mensorkan hasil yang ini? Menegasikan hasil yang ini. Oke. Kita negasikan. Hasil yang PNQ SOR R tadi. Ya tinggal dinegasikan saja. Kalau ini true jadi false. Kalau false jadi true gitu. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kode program. Oh ya, maaf, kayaknya tadi tabel kebenaran yang terakhir ini, yang baris terakhirnya ada yang salah deh, yang bagian P, N, Q, or R. Ini F or F, seharusnya hasilnya F atau false. Berarti otomatis yang di sini juga berubah jadi true. Oke. Nah, kalau dalam kode program, dalam bahasa pemrograman Java, N itu simbolnya dan 2 kali, OR itu simbolnya seperti ini. Ini saya nggak tahu nama simbolnya, yang garis vertikal gitu kalau di keyboard 2 kali. Nah, kalau SOR itu yang simbol topi kalau di keyboard. Kalau negasi itu tanda seru, seperti itu. Oke, kita coba saja langsung ke kode program. Kita buat sebuah kelas, kita namakan contoh operasi logika. Jangan lupa main metodenya dibuat. Public static void main string args. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu tipe, kita buat sebuah variabel bertipe data boolean. Masalah variabel dan tipe data itu nanti bahasan materi selanjutnya ya, secara lebih detail. Nah, sekarang sekedar tahu saja. Oke, kita namakan di sini P. Kita buat satu lagi, boolean key P sama dengan true misalnya. Oke, lupa titik koma. Key sama dengan true. Jadi kalau boolean ini nilainya cuma 2 ya, kalau nggak true false, seperti itu. Oke, kita coba lakukan operasi logika dan hasilnya langsung kita cetak di konsol melalui sistem out println atau SOP. Oke, sekarang kita coba dulu P N key. Tadi ingat simbol untuk N di Java itu adalah simbol N 2 kali ya.
Oke, coba kita run. Hasilnya seperti apa? Hasilnya true ya. Oke. Kalau OR, coba kita run. Hasilnya adalah true. Coba kita buat false. Kita run, masih true. Tapi kalau di sini kita kembalikan ke n, kita run, seharusnya hasilnya jadi false. Sebab kalau n itu dua-dua bernilai true, baru dia true. Nah, yang tadi yang satu lagi itu adalah SOR. Nah, true, SOR, false, harusnya hasilnya true. Oke, true ya. Kalau dua-duanya true, kita sorkan, hasilnya false ya. Silakan nanti coba sendiri ya. Oke, sekarang kita buat satu buah variabel lagi bernama R, bertipe boolean juga. Kita isi R dengan false ya, false saja. Terus kita di sini kita ubah operasinya P OR key and R. Kita coba lihat hasilnya seperti apa, atau kita coba tebak dulu ya hasilnya seperti apa nih. Kayaknya false sih. Oke. Ya, hasilnya false, benar ya. Ya, saya pikir kalau kalian memahami tabel kebenaran yang kita pelajari tadi dan juga yang telah kalian pelajari waktu sekolah sebelumnya, saya pikir ini gampang. Oke. Nah, selain yang seperti ini, kita juga bisa melakukan operasi logika untuk yang seperti ini. Kenapa? Karena hasil dari operasi perbandingan ini juga berupa nilai boolean, sehingga bisa dilakukan operasi logika. Ingat, operasi logika itu operasi yang dilakukan pada dua buah nilai boolean dan hasilnya juga boolean. Hasil dari operasi perbandingan sebagaimana kita pelajari sebelumnya itu adalah nilai boolean. Oke, ini kira-kira apa hasilnya? Kalau menurut saya ini hasilnya false, sebab 2 besar dari 3 ini nilainya false. 2 itu kecil dari 3, 5 kecil dari 4 juga false, karena 5 besar dari 4. False and false, hasilnya false. Coba kita run. Iya. Oke. Coba kita rubah. 2 kecil dari 3 OR 5 kecil dari 4. Nah, kalau ini hasilnya sepertinya true, sebab 2 kecil dari 3 true, OR 5 kecil dari 4 false. True or false itu true. Coba kita run saja untuk melihat hasilnya. Oke. Nah, saya pikir untuk video kali ini cukup. Pada video selanjutnya kita akan membahas urutan operasi aritmatika dan urutan operasi logika, urutan prioritas maksud saya, urutan prioritas operasi aritmatika dan urutan prioritas operasi logika. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.